Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan di negara kita. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya bingungkan, ada kekosongan kekuasaan itu apa, Tuan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Bung Darwis benar, kemerdekaan adalah hak dan bersalah rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulanmu itu, Wikana. Sebaiknya kita segera meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usul Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua ini? Kita bicarakan masalah ini dengan santai. Kita sudah saja rapat hari ini. Kalian bisa pulang ke kediaman masing-masing, lalu menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Sampai jumpa besok. Kalau kalian sudah setuju, besok kita datangi rumah Soekarno. Kita pulang ke kediaman masing-masing. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini, ada hal yang ingin kita bicarakan dengan Bang Soekarno. Ya kalau begitu silakan masuk, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya, Pak. Baik Pak, saya akan ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan saya yang belum selesai. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan. Tidak apa-apa, teh manis saja. Oh iya. Saya dengar dari istri saya, katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Memangnya hal apa? Begini, kami di sini ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaannya. Maksud kalian apa ya? Saya tidak mengerti. Maksudnya adalah kami menginginkan secepatnya Indonesia untuk diproklamasikan. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja bila kita tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan proklamasi Indonesia. Yang jelas, kami hanya menginginkan kemerdekaan ini secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita Jepang menyerah pada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dari yang lebih resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Nanti saja saya akan bicarakan lagi dengan anggota PPKI. Saya tidak berani mengambil usulan sendiri. Ya sudah, kalau memang keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan kita cukupkan sekian karena sudah terlalu malam. Mohon maaf bila mengganggu waktu. Tidak apa-apa Bu, silakan.
Bagaimana kalau permasalahan kita bicarakan kembali dengan Soekarno dan Muhammad Hatta? Setuju, supaya tidak ada kesalahpahaman. Assalamualaikum. Aku cari Kang Mas ada di dalam. Wah kebetulan sekali tokoh para pemuda juga ada di sini. Kok Bu, tukang kue juga ada di sini? Ya ada di sini seperti Bung Hatta, Dr. Samsi, Bung Karno dan yang lainnya. Wah maaf, silahkan ngobrol. Mari masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Silakan dulu. Maaf Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Nah, tidak apa-apa. Lalu, ada hal yang kalian ingin bicarakan apa? Begini, Bung juga kan sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sama, saya juga. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui jika Bung sendiri menginginkan kemerdekaan Indonesia? Karena saya tidak bisa menyetujui usul Anda. Harus diadakan sidang PPKI terlebih dahulu. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan PPKI karena takutnya nanti Jepang mengetahui rencana ini. Ya, saya tahu bahwa memang benar PPKI buatan Jepang. Tapi PPKI adalah jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang dalam rencana kita. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali Tuan. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak akan mengalami banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bung. Ada apa ini? Kenapa para pemuda dan berumat tua berkumpul? Ah, tidak apa-apa. Senang sekali Bung bisa datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda ini? Saya dengar mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu memang benar. Tapi saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan saja terlebih dahulu dengan para tokoh tua? Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda itu? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Baiklah. Bagaimana ini? Para pemuda terus mendesak kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Untuk masalah kemerdekaan sebaiknya dirundingkan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Tapi bagaimana dengan pendapat para pemuda itu? Apakah kita akan abaikan? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya agar mempersiapkannya dengan matang, Bung. Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Jika memang berita tersebut benar adanya, seharusnya kita dulu yang lebih mengetahuinya, Bung. Jadi kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan nanti akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana keputusan Anda dengan Bung Hatta untuk tidak menyetujui pada para pemuda itu kita sampaikan kepada mereka. Baik, sudah. Ayo kita hampir mereka. Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak akan memproklamasikan Indonesia sekarang ini. Jika kalian terus memaksa ingin memerdekakan Indonesia,
maka saya persilahkan cari tokoh yang lain. Baiklah, kalau penilaian Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah merencanakan memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, tanggal 16 Agustus, akan diadakan sidang dengan PPKI. Wah, memangnya kenapa? Anda pikir memerdekakan Indonesia itu semudah membalikan telapak tangan Anda? Tidak. Semua itu butuh proses dan saya tidak bisa mengambil keputusan tanpa berbicara dulu dengan anggota PPKI. Tuh, kan apa aku bilang, Luis? Diam kau, apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita bicarakan pada rapat? Betul juga apa kata kau, Luis. Tapi ini saat yang tepat. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat penjajahan yang menyayat tenaga di jiwa kami ini. Jepang adalah masa lampau. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan jika Anda sanggup untuk menanggung semua beban, kenapa harus meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita mempertahankan Indonesia? Coba bayangkan, bagaimana kita akan merdeka di atas kekuatan kita sendiri. Bung, jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, sekarang seret aku ke pojok sana dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu, Bung. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap saja tidak setuju dengan usulan kita. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhi dari pengaruh Jepang. Apakah saya setuju? Setuju. Bagaimana pendapat golongan tua, Bu? Dan mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru ini kesempatan emas bagi kita. Mereka bersekutu untuk tetap mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya, apabila kita tidak menyetujui apa yang mereka katakan dan mengira bahwa kita telah kuat menopang kekuatan sendiri, mengapa harus datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa, orang yang tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan omongan Bung Karni. Bagaimana kalau kita mengadakan rapat tertutup dengan Bung Karno? Semacam cerikan gitu. Tepat sekali. Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana saja, yang penting Soekarno dan Bung Hatta tetap aman. Bagaimana kalau kita serahkan saja tugas ini kepada Cindy dan Lagi? Karena mereka berdua adalah anggota PK. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PK. Bagaimana menurutmu Lagi? Apakah ada keberatan atau tidak? Baiklah, saya akan pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Malam-malam begini kemari. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Bu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Ayo silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oh, kalau begitu tunggu dulu sebentar. Saya akan panggilkan dulu Bung Karno. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini karena akan membahas tentang keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayo silahkan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, Tuan Kan ini mau minum apa ya? Ngerepotin Bu, tidak usah. Terima kasih. Biasa aja. Oh iya, jadi Tuan Kan ini mau minum apa ya? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya ada hal yang penting yang ingin kalian bicarakan. Emangnya hal yang penting apa? Apa menyangkut yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf Bu. Lagi dan lagi kami mengganggu waktu Bu. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan yang tadi siang Bu. Begini Bu, kami mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Kerawang. Kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Sekarang Tuhan bukan waktunya untuk berdebat. Cepatlah ikut kami. Apa ini penting? Ya, sangat penting Tuhan. Baiklah kalau begitu. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas mau pamit dulu. Kang Mas mau ikut dengan para pemuda itu. Kemana? Karawang, Bu. Apa saya boleh ikut? Karena perasaan saya pada akhir-akhir ini tidak enak tentang Kang Mas. Ya sudah ya, cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, ayo kita berangkat. Bung Karno, inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan program ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Oh, apakah kau emang ingin seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Tidak Bu, kami cuma ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, namun Bung Karno menolaknya. Ya, saya tahu itu. Tapi jika Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, mungkin pasti Bung Karno memiliki alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana lagi Bu? Keputusan ada di kedua tangan pimpinan tersebut. Kalau begitu, alangkah baiknya kita bicarakan dengan kepala dingin dan tidak dengan emosi. Apakah saudara tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah padaku di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu mereka untuk kembali ke Jakarta. Saya berjanji, tanggal 17 Agustus akan menjadi hari kemerdekaan kita. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf, Tuan. Apakah ada kamar hotel yang kosong untuk kami? Kebetulan untuk saat ini semua kamar hotel di sini sudah terisi penuh, Tuan. Jika begitu, baiklah. Jika Tuan mau bersabar, sepertinya besok akan ada kamar yang kosong. Apakah Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan tinggal dengan teman saya. Baiklah jika Tuan yang perlu. Saya perlu dulu. Silahkan Tuan. Kamarnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman Laksamana. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, dia juga adalah perwira angkatan darat. Jadi pasti terjamin keamanannya. Ya, saya setuju karena seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Ya sudah, ayo berangkat. Permisi, bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk, Tuan ada di dalam. Terima kasih. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya?
Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan, apakah benar berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari seorang pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Ya, memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak ada kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang yang kami bingungkan adalah para pemuda terus saja mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia cepatnya. Bahwa itu merupakan gagasan yang bagus untuk memproklamasikan naskah kemerdekaan Indonesia. Berarti Anda menyetujuinya? Iya, saya menyetujuinya. Begini Maeda, kalau mengizinkan, bolehkah kita menginap di rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami berencana, apabila berita ini benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya keesokan paginya. Apakah Anda keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita buat? Rencananya kami akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu, percuma kan? Kami ingin meneruskan rapat tadi pagi yang sempat sudah terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang, tadi kami tidak lagi mengubah status quo. Mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus mengikuti perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya akan diberikan pada PPKI yang nanti pada jam 12 malam akan dilaksanakan rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung, tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah itu dan tiap-tiap perubahan status quo. Tidak diperbolehkan jika sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Rasanya terlalu banyak orang bila kita mengerjakan ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Karta, dan Ahmad Subarjo serta saya mengerjakan ini secara bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tetapi bagaimana dengan para pemuda Jepang? Biarkan mereka menunggu kita di sini. Ayo sekarang Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa pemuda yang lainnya pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan saya mencatat. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana kalau untuk kata pertamanya diawali dengan proklamasi? Sebenarnya cocok untuk selesai. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biar saya berpikir. Ya, saya tahu bagaimana kalau begini. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena teks ini menyangkut tentang kemerdekaan bangsa kita. Tapi itu kan bagian dari pembukaan. Bagaimana dengan isinya? Saya berpikir seperti ini. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai, jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Kita menanyakan pendapat mereka. Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda itu. Bagaimana naskahnya sudah selesai? Sudah, saya akan bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata yang janggal, jadi perlu diubah sedikit. Apa yang harus diubah? Menurut saya,
Ide yang bagus. Ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Maaf, apakah saya penulis bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa bantu. Ya sudah, tolong ketikkan naskah ini dulu, Pak. Baiklah. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang Mas Syafri akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau kita semua yang mengisi tanda tangan di sini? Saya setuju. Sesuai dengan Indonesia Masih Independen. Saya tidak setuju. Sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya juga tidak setuju. Menurut saya kami dari golongan muda yang pantas untuk menandatangani naskah ini. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang harus kita tunjukkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi tersebut Di mana? di lapang pilkada. Saya menolak Kenapa ada menolak? karena kalau kita membacakan teks proklamasi di lapangan pilkada pasti akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sutacare saja yang pergi untuk mengecek keadaan apakah aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Kami setuju. Bagaimana amankah? Untuk saat ini bisa dikatakan aman. Para remaja Indonesia belum datang kemari. Bung, buat sekali. Ada apa? Saat negara Jepang sudah siaga lapangan pilkada. Saya khawatir akan ada pertumbuhan darah di sana. Jadi lebih aman jika lokasi diganti di rumah Bung Karno saja. Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Setuju. Bagaimana Tuan Hairul? Ide yang bagus, saya setuju. Baiklah, hubungi semuanya. Beritahu mereka bahwa lokasi proklamasi dipindahkan ke depan rumah saya. Baik. Iya juga ya. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan mengganggu proklamasi kemerdekaan ini. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian kembali ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihat, kalian begitu lelah. Bagaimana kita berkumpul di rumah Soekarno? Ya, kami semua memang lelah. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan karena telah memperbolehkan menulis naskah di sini. Kami izin pulang dulu. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, kami pamit dulu. Lapor Bu, para pemuda telah berkumpul.
Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan memanggilnya terlebih dahulu. Ya sudah, silakan. Tetapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar menunggu, karena sebentar lagi sudah pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan mengibarkan bendera merah putih? Sangat wajib, karena itu adalah simbol kalau kita sudah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Kalian tenang saja, saya akan mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk membuatkannya. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi. Oh iya, Bung. Apakah teks proklamasi sudah bisa dibacakan? Kalian tenang saja, udah aman. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bu? Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, kami Ya, silakan. Bu Arbi, tolong panggilkan Fatmawati. Baiklah, Bung. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita guru bunyi bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bu. Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau ibu saja yang menyediakannya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kainnya ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah. Maaf. Maaf menunggu saya terlalu lama. Tidak apa-apa. Lagi pula persiapannya juga belum beres. Memangnya persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera. Benderanya juga belum selesai dijahit. Pak, Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa? Silakan kita menuju halaman depan. Baik. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Suhud dan Latif untuk mengibarkannya. Suhud, Latif, hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita akan mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa ini kita. Kini semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada
kepada dunia. Semangatmu yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakinku teguh